Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan algoritma dan struktur data. Ya. Maaf tadi agak terlambat, ya, karena masih dalam perjalanan. Nah, adapun standar kompetensi adalah pertama mahasiswa memahami konsep daripada algoritma yang akan kita pelajari, yaitu divide and conquer. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi algoritma divide and conquer. Jadi dari beberapa contoh yang diberikan nanti akan bisa mengidentifikasi ya dari ciri-cirinya mana yang masuk algoritma divide and conquer. Nah, kemudian yang ketiga, dapat mengukur kompleksitas dari algoritma ini, dan yang terakhir adalah dapat menerapkan dalam pembuatan program algoritma divide and conquer ini. Adapun materi pertama pengantar, kemudian yang kedua konsep dari divide and conquer, kemudian yang ketiga kita akan memberikan pengantar mengenai teknik rekursif ya. Kita sudah menyinggung beberapa kali ya di dalam materi struktur data tree, kemudian dalam pencarian dan pengurutan ya, itu kita sudah menyinggung tentang teknik rekursif. Dan sebenarnya kemarin juga sudah diberikan bagaimana teknik pengerjaan algoritma rekursif ini. Kemudian yang keempat adalah studi kasus, ya, untuk mencari nilai terkecil dan terbesar menggunakan algoritma divide and conquer. Kemudian dua buah algoritma sorting, yaitu merge sort dan quicksort. Kemudian ada satu lagi yaitu mencari jarak terpendek atau closest pairs ya. Jadi ada 4 studi kasus yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nah, kita lihat pengantar pertama ya. Nah, jadi teknik ini itu diinspirasi oleh strategi militer, yaitu divide et impera. Mungkin sudah belajar dulu waktu SD ya. Jadi strategi ini digunakan Belanda ketika menjajah Indonesia. Jadi maksudnya ini memecah kekuatan kelompok yang besar ya, itu menjadi kelompok kecil supaya mudah ditaklukkan. Nah, ini sudah banyak terjadi ya. Jadi bagaimana orang Indonesia diadu domba ya, supaya lemah ya, sehingga saling bermusuhan sesama anak bangsa. Nah, dan ini sekarang masih berjalan. Jadi negara-negara maju atau negara-negara kolonialisme itu menjajah dengan dalih misalnya ini ya, keamanan satu negara itu masih menggunakan teknik ini. Jadi memecah belah sebuah negara, kemudian mengadu domba rakyatnya ya agar mereka lemah. Kemudian nanti mereka tinggal mengekspansi ke sana. Nah, jadi strategi militer ini diadopsi dalam ilmu komputer ya untuk menyelesaikan permasalahan yang namanya adalah divide and conquer. Jadi apa ya? Pecah-pecah kemudian taklukkan atau selesaikan permasalahannya. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau kita lihat blok diagram di sini ya, ya ini ya. Jadi ada 3 blok diagram: divide, conquer, dan combine. Ya. Jadi divide itu membagi beberapa persoalan, membagi sebuah persoalan ya, sebuah persoalan yang utuh ya menjadi sub persoalan. Jadi membagi sebuah persoalan itu menjadi sub persoalan ini. Jadi ini persoalannya kemudian dibagi menjadi sub. Nah, ada batasannya. Jadi sub persoalannya itu harus lebih kecil dari masalah semula atau masalah asal, atau paling tidak hampir sama. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa dibagi lagi ya berarti hampir sama. Kapan itu misalnya kalau masalahnya 1, itu tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi hampir sama dengan masalah asalnya. Kemudian setelah dibagi, kemudian di-solve. Jadi untuk menyelesaikan, solve ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masing-masing sub masalah. Jadi masalah yang sudah kecil itu diselesaikan. Nah, teknik penyelesaiannya itu menggunakan algoritma rekursif. Ya, jadi ketika membagi, kemudian menyelesaikan dengan cara rekursif. Bagian terakhir adalah melakukan penggabungan. Ya, jadi di sini menggabungkan solusi masalah yang sudah dipecah menjadi sub-sub masalah, itu digabungkan kembali untuk menjadi solusi dari masalah itu keseluruhan. Nah, ini adalah konsep daripada divide and conquer.
Jadi bagi, kemudian diselesaikan, ya, dibagi sampai dengan ukuran yang lebih kecil dan hampir atau tidak bisa dibagi lagi, ya, dengan batasan pembagiannya minimal hampir sama atau harus lebih kecil. Jadi syaratnya itu harus lebih kecil atau minimal hampir sama. Kemudian setelah itu diselesaikan dengan teknik rekursif, kemudian yang terakhir digabungkan untuk menjadi solusi dari permasalahan semula. Nah, adapun objek persoalan yang bisa di-define itu adalah beberapa masukan, ya, yang punya ukuran tertentu. Misalnya array, ya, array, kemudian matrik misalnya, atau beberapa persoalan seperti misalnya eksponensial, ya, kemudian polinomial, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada beberapa input yang bisa dijadikan objek persoalan untuk diselesaikan menggunakan algoritma ini. Nah, kemudian tiap-tiap masalah yang sudah di-define tadi itu punya karakteristik yang sama dengan masalah asalnya atau masalah yang aslinya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini setelah dibagi, ya, menjadi sub masalah, itu diselesaikan menggunakan teknik rekursif. Nah, kita lihat bagaimana teknik rekursif. Jadi rekursif itu definisinya adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat ini karikaturnya, ya, dia bermimpi, dan dalam mimpinya mimpi lagi. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Nah, ini digunakan untuk teknik pemrograman. Sebenarnya ini lebih pasnya untuk mempersingkat teknik penulisan program, ya. Jadi dia merubah teknik iteratif menjadi teknik rekursif. Teknik iteratif itu melakukan pengulangan, kalau ini dibalik. Kalau pengulangan dimulai dari dari awal, kemudian diselesaikan sampai di akhir. Nah, kalau rekursif terbalik, jadi panggil dulu dari awal sampai akhir, kemudian diselesaikan mulai dari akhir ke awal. Jadi dia membalik ininya, ya, membalik pemanggilannya. Nah, kemudian ini adalah contoh teknik rekursif, yaitu permasalahan faktorial, ya. Jadi dalam teknik rekursif itu ada syaratnya, ya, karena dia memanggil dirinya sendiri, maka ada syarat tertentu, yaitu dia harus punya kondisi untuk berhenti. Ya, ini kita sebut sebagai stopping condition atau base case, jadi kasus dasarnya. Nah, untuk apa kita harus punya kondisi ini? Karena kalau tidak ada ini, ya, kalau ini tidak ada, maka program rekursif itu akan memanggil dirinya sendiri terus, ya. Nah, rekursif itu sebenarnya nanti datanya itu dimasukkan ke dalam stack memori, ya. Nah, ketika pemanggilan tidak mempunyai batas, maka yang terjadi adalah pemasukan data ke dalam stack yang tanpa henti. Akibatnya apa? Stack itu akan mengalami kelebihan muatan. Maka muncul nanti pesan kesalahan biasanya kalau program yang menggunakan teknik rekursif yang lupa memasukkan stopping condition-nya, maka akan terjadi stack overflow. Jadi kelebihan, ya, stack-nya. Nah, mampu lagi menampung data yang diterima, ya. Nah, ini ada di situs internet namanya Stack Overflow lah, ya. Jadi kalau ada permasalahan program biasanya dikirim oleh para developer ke sana untuk diperbaiki bersama-sama, ya. Jadi mungkin kalau yang pernah pakai, ya, mencari-cari misalnya solusi permasalahan menggunakan sebuah program, biasanya ketemu tuh situs Stack Overflow, ya. Nah, ini stopping condition-nya. Jadi di dalam kasus faktorial, stopping condition-nya adalah ketika nilai faktorialnya 0. Jadi 0 faktorial itu, ya, diinisialisasi dengan 1. Jadi ditetapkan. Ketika nilai 0-nya, ketika 0 faktorial, ini nilainya 1. Nah, ini disebut sebagai stopping condition. Tapi kalau tidak, ya, jadi bila mana syaratnya, jadi kalau ini syaratnya adalah n-nya sama dengan 0. Tapi bila mana n-nya lebih dari 0, maka yang dilakukan adalah pemanggilan dirinya sendiri. Jadi n faktorial adalah n dikali n kurang 1 faktorial. Nah, maknanya apa? Ya, jadi ketika ini, misalnya kita substitusi lah sebuah nilai, misalnya n itu adalah 4, ya, di 4 faktorial. Ini maknanya kan sama dengan 4 dikali dengan 3 faktorial, ya. Nah, kita kan harus tahu dulu berapa nilai 3 faktorial. Artinya ini hanya dipanggil saja, jadi dimasukkan dulu 4 ke dalam stack, ya. Kemudian 3 faktorial dicari lagi. Nah, 3 faktorial berapa, ya?
Berarti 3 dikali dengan 2 faktorial. Berarti 3 masuk lagi ke dalam stack, ya. Kemudian 2 faktorial, ini adalah 2 dikali dengan 1 faktorial, ya. Kemudian 1 faktorial, ini sama dengan, maaf, ini 2 faktorial adalah 2 ya, ini 2. Oke, 2 dikali 1 faktorial. Nah, ini 1 faktorial, ini adalah 1 dikali dengan 0 faktorial. Nah, ketika di 0 faktorial ini, dia punya stopping condition. 0 faktorial berapa nilainya? Sama dengan 1. Nah, barulah yang tadi, yang semua dimasukkan dalam stack 4, 3, 2, 1, ini di-pop, kembali, dikeluarkan dari dalam stack, dikalikan dengan hasil 0 faktorial. Jadi di sini diganti, ini substitusinya diganti ya, 0 faktorial ini nilainya 1, berarti 1 kali 1. 1 kali 1 nilainya adalah 1. Ya. Nilai ini nanti di-pop lagi nilai 2-nya, dikalikan dengan nilai 1, ya, hasil dari 1 faktorial. Maka dapatlah 2 kali 1, dapat nilai 2. Jadi 2 faktorial itu nilainya 2. Kemudian untuk yang 3 faktorial di-pop lagi nilai 3-nya, dikalikan dengan nilai 2 faktorial, yaitu 2. Maka 3 kali 2, kita dapat hasilnya adalah 6. Jadi 6 adalah nilai dari 3 faktorial. Dan yang terakhir, nilai 4 di-pop lagi dari stack, ya. Nilai 4 di-pop lagi dari stack, kemudian dikalikan dengan 6. Yaitu merupakan nilai dari hasil 3 faktorial. Maka kita dapatlah 4 faktorial itu nilainya adalah 24. Nah, ini sebenarnya sama dengan teknik iteratif, yaitu pengulangan. Pengulangan mengulang dari 1 sampai dengan 4, kemudian dikalikan dengan nilai awalnya. Ya, jadi kalau kita buat pengulangan, misalnya for i 0 sampai dengan n, ya misalnya, kemudian dikalikan 1 dikali i-nya, kemudian ya, jadi 1 dikali i-nya, atau i dikali nilai awalnya misalnya i-nya 1 ya, kita mulai dari 1, berarti i dikali dengan gimana cara iteratifnya tuh ya. Jadi kalau iteratifnya kita mulai pengulangan dari 1 misalnya sampai dengan 4 ya. Kemudian kita tetapkan nilai awalnya ya. Nilai awalnya misalnya hasilnya sama dengan 1, maka kita kalikan hasil dikali dengan i. Jadi ketika hasilnya nilai awalnya 1 dikali dengan i sama dengan hasil, maka hasil itu diupdate terus-menerus. Jadi hasil sama dengan hasil kali i. Hasil pertama adalah 1 dikali 1, kemudian nanti 1 dikali untuk i yang kedua, 1 kali 2, kemudian nanti 2 untuk yang ketiga, 2 kali 3, kemudian yang terakhir nanti nilai hasil 6 dikali dengan i yang keempat, 6 kali 4 dapat nilai hasilnya 24. Jadi ini sama dengan teknik iteratif, cuma cara pemanggilannya yang berbeda. Nah, nah ini algoritma rekursif ya, jadi pemanggilan faktorial, dan ini adalah stopping conditionnya. Jadi ketika nilai n-nya 0, ini dikembalikan nilai 1. Ada juga beberapa algoritma untuk faktorial ini dimulai bukan n-nya sama dengan 0, jadi dibuat n-nya 1, ya sama saja sebenarnya, ini lebih mempercepat ya, jadi n0 itu tidak perlu dipanggil. Ketika n-nya sama dengan 1, ya maka dia akan return 1 ya, artinya pemanggilan 0 ini tidak akan digunakan. Jadi boleh saja seperti itu. Jadi mungkin ada nanti yang membuat n-nya sama dengan 1. Nah, bila mana tidak, maka akan di return yang n-nya dikali dengan faktorial n-1. Jadi dipanggil lagi fungsi faktorialnya ini. Ini dipanggil lagi ke sini ya. Nah, ini cara pemanggilan yang tadi saya yang saya sampaikan tadi. Jadi ini diagramnya. Jadi faktorial 4 ya itu akan mengembalikan nilai 4 dikali dengan faktorial 3. Nah, faktorial 4-nya dimasukkan dalam stack dulu ya. Kemudian nanti dihitung dulu faktorial 3-nya. Faktorial 3 ternyata 3 dikali faktorial 2 berarti 3 masuk lagi dalam stack. Gitu seterusnya ya. Nah, ini contoh programnya, nanti bisa dilihat. Nah, kita lihat studi kasusnya. Yang pertama adalah mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dan terbesar. Nah, ini sudah pernah kita selesaikan menggunakan teknik brute force ya. Nah, saya lihat kemarin ya, dan kan diminta Anda melihat video brute force ya. Videonya saya lihat cuma beberapa orang, jadi tidak semua. Jumlah mahasiswa di kelas ini hampir 108, tapi yang memview-nya cuma berapa kemarin? Cuma sekitar 20-an, 22 berapa gitu. Artinya ya, jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini
itu tidak melihat semua. Berarti yang saya minta kemarin untuk melihat video, ya, kemudian baca materi itu mungkin tidak dilakukan. Ya, itu kesimpulan saya. Karena memang tidak di viewernya itu kan bisa dilihat, siapa yang melihat itu hanya 22 orang, dan itu jauh dari jumlah dari jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini. Nah, kita lihat bagaimana mencari nilai terkecil dan terbesar menggunakan teknik divide and conquer. Kita punya sebuah daftar atau sebuah list yang beranggotakan n buah bilangan. Jadi listnya ini punya data bilangan bulat, ya. Jadi punya dari nilai pertama sampai dengan nilai Kn. Nah, tugas kita adalah ini mencari elemen terkecil dan terbesar dalam list tersebut. Ini masih terbesar saja yang tertulis. Ya, jadi ini harusnya mencari elemen terkecil dan elemen terbesar. Bisa diperbaiki ya. Ya. Jadi kasusnya mencari nilai terkecil dan terbesar. Kita sebut juga algoritma min-max, ya. Nah, jadi kita akan mencari elemen terkecil dan terbesar dalam list ini. Nah, algoritmanya adalah membagi list, ya, sampai tinggal satu elemen, ya, atau dua elemen. Jadi minimal satu elemen atau dua elemen, sehingga kita bisa mencari nanti kalau misalnya dua elemen, kita bisa membandingkan antara elemen pertama dengan elemen kedua mana nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi tinggal membandingkan dua buah elemen. Itu gampang, ya. Ya, mana yang terkecil, mana yang nilainya lebih kecil berarti menjadi nilai terkecil. Mana yang nilainya yang besar itu menjadi nilai terbesar. Kan gampang saja kalau udah dua elemen. Kalau satu elemen gimana? Lebih gampang lagi. Karena nilai terkecilnya pasti itu karena cuma satu elemen. Nilai terkecilnya itu, nilai terbesarnya juga itu, ya. Nah, kalau tiga elemen ya payah, kita harus bandingkan dengan nilai yang ketiga berarti, ya. Makanya harus dipecah dia. Minimal sampai dengan satu elemen, ya, paling banyak dua elemen. Nah, kita bagi nih. Jadi kita lihat kita punya sebuah data ya yang kita simpan dalam array, ya. Nah, ini ada datanya, ini nilainya, datanya bilangan bulat, ya. Ada sekitar 8. Nah, kita mulai mencari dengan cara membaginya. Jadi kita bagi dulu menjadi sub array, ya, sehingga dia minimal punya satu elemen, ya, atau maksimal adalah dua elemen. Nah, proses pertama ini dibagi dulu. Jadi diambil bagian tengahnya. Di bagian tengahnya adalah dari 0 sampai dengan 3, ya. Untuk bagian sebelah kiri, kemudian bagian kanannya dari 4 sampai dengan 7, ya. Jadi ini indeksnya 0 sampai dengan 3. Lalu ya, ini indeksnya, ya. Ini dibagi, ya. Jadi indeksnya 0 sampai dengan 3, kemudian di sini 4 sampai dengan 7. Nah, ini bagian sebelah kiri ini punya indeks dari 0 sampai dengan 3. Yang baik pembagian pertama, yang ini indeksnya dari 4 sampai dengan 7. Nah, kemudian ini dibagi lagi, ya. Proses keduanya dibagi lagi karena dia nilainya masih atau elemennya masih berjumlah lebih dari 2, ya. Bagi lagi, bagi 2 lagi, diambil dari 0 sampai dengan 1, ya. Ini kemudian di sini 2 sama 3, ya. Kemudian begitu juga yang ini 4 dengan 5, indeks 4 dengan 5. Kemudian di sini indeks 6 dengan indeks 7. Oke, ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Jadi syarat maksimalnya adalah 2 elemen, ya. Atau minimalnya adalah 1 elemen, ya. Nah, kalau kita lihat tadi syarat minimal adalah 1 elemen, berarti kalau kita pecah lagi, ya, ini menjadi seperti ini, ya. 5 dengan 2 dipecah lagi, ya. Kemudian 7 dengan 6 dipecah, ya. Nah, sehingga kita punya hasil divide-nya itu adalah kumpulan array dengan panjangnya 1. Jadi masing-masing punya panjang 1. Nah, secara definisi, setiap array ini sudah punya nilai min-max. Jadi kalau kita lihat ini mana min-max-nya, ya ini. 5 ini min-nya 5, max-nya juga 5. Nah, gitu, ya. Jadi ini nilai masing-masing sudah punya definisi. Jadi kalau cuma 1 berarti min-nya 5 untuk yang elemen 0, ya. Untuk elemen 0 ini min-nya ini juga, ya. Max-nya ini juga, ya. Nah, semuanya sama berlaku. Jadi semua elemen tuh punya nilai min max masing-masing di setiap elemennya. Nah, tahap selanjutnya kita sudah selesai membagi, ya, dan sudah menyelesaikan juga mengkankernya atau men-solve-nya, menyelesaikannya pembagiannya. Selanjutnya kita menggabungkan,
kita menggabungkan kembali masing-masing array tadi menjadi satu array utuh, di mana kita bisa mendapatkan mana nilai terkecil dan mana nilai terbesar. Ya. Nah, caranya kita menggabungkan dengan array yang sebelahan, ya, yang tetangganya lah, yang bertetangga dengan dirinya. Jadi kalau si 5 tetangganya dengan 2, 7 tetangganya dengan 6, ya. 1 tetangga dengan 8, 9 tetangga dengan 3. Ini kebetulan arraynya indeksnya genap. Nanti kalau indeks ganjil gimana? Ada satu tetangga yang nunggu giliran gitu. Bayangkan kalau misalnya indeksnya 7, berarti ada satu yang nunggu giliran. Misalnya kayak yang 3 ini tidak ada, ya. Maka 9 tunggu dulu, karena 1 dan 8 itu mau dibandingkan dulu, dihitung dulu, baru setelah itu nanti hasil dari 1 dan 8, mana nilai minimum dan nilai maksimumnya baru dibandingkan dengan 9. Paham sampai sini ya? Jadi kalau 7, kita harus menahan 1 dulu. Jadi dia tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. 1 ditahan dulu, supaya menunggu giliran untuk dibandingkan dengan tetangganya yang sebelumnya, ya. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi kita sudah mau menggabung, ya. Selanjutnya kita lihat proses penggabungannya. Jadi proses yang keempat kita bandingkan ini, ya. Kita sudah punya definisi di sini min-nya, ya. Min dibandingkan dengan min juga. Min-nya berapa di sini? 5, ya. Di sini juga min-nya adalah 2, ya. Jadi min-nya sama-sama 5. Min max-nya sama-sama 5, sini juga min max-nya sama-sama dengan 2. Jadi masing-masing dibandingkan. Min dengan min, max dengan max, ya. 5 mana lebih kecil dari 2? 2, Pak. Nah, 2. Kok lama jawabnya? Jadi kita dapat, jadi kalau min dibandingkan antara indeks 0 dengan indeks 1, min-nya variabel min masing-masing dibandingkan, di mana indeks 0 punya min-nya 5, indeks 1 punya min 2, min dibandingkan, ya, maka kita dapat min yang paling kecil itu ada di indeks ke-1. Berarti kita set bahwa nilai min dari penggabungan dua buah indeks ini itu adalah di nilai 2. Maka ini didefinisikan sebagai min-nya. Ini kita hapus. Ya, jadi ini bukan min lagi, tapi min-nya adalah nilai 2. Kemudian max-nya juga dibandingkan. Max dengan max-nya tadi dibandingkan. Tadi max yang di indeks 0,5, max di indeks 1 juga, max di indeks 1 2. Maka mana lebih besar 5 daripada 2? Kita dapat bahwa yang lebih besar adalah 5. Maka nilai max itu berada pada indeks ke 0. Nah, kita sudah dapat ini untuk tetanggaan antara 0 dan 1, kita dapat nilai min-nya adalah di indeks 0, di indeks 1, dan nilai max-nya ada di indeks 0. Nah, indeks 2 dan indeks 3 sama, proses pembandingan sama. Maka kita dapat di sini nilai min-nya adalah 6, dan nilai max-nya adalah 7. Ya. Nah, ini juga begitu nanti. Sama. Ini min-nya, ini max-nya. Ya. Ini max-nya, ini min-nya, ya. Nah, selanjutnya ini kita bandingkan, ya. Jadi proses berikutnya kita bandingkan min dibandingkan lagi dengan min. Maka kita dapatlah nilai min-nya adalah 2, ya. Max dibandingkan dengan max, kita dapat nilai max-nya adalah 7. Ini juga begitu. Min dibandingkan dengan min, kita dapat nilai min-nya adalah 1 dan nilai max-nya adalah 9. Proses berikutnya membandingkan lagi, ya. Min dibandingkan dengan min, maka kita dapat nilai min-nya adalah 1. Karena 2 lebih besar daripada 1, dan nilai max-nya adalah 9. Maka kita dapat nilai terkecilnya adalah 1 dan nilai terbesarnya adalah 9. Ya. Jadi itu tekniknya. Jadi dipecah dulu menjadi bagian kecil, kemudian setelah itu baru digabungkan kembali. Nah, ini adalah algoritmanya, ya. Jadi algoritmanya ini, pseudocode algoritmanya ini, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, left ini definisi dari elemen awal, ya. Kemudian right adalah elemen akhir, ya. Jadi makna left ini adalah bagian elemen awal, jadi mulai misalnya dari indeks ke 0, ya. Kemudian elemen akhirnya berarti indeks n kurang 1. Nah, jadi ini penjelasannya tadi, ya, sudah. Jadi kalau kita lihat, pertama didefinisikan bahwa nilai min itu ada pada apa ya? Kalau misalnya left sama dengan right, jadi ini diuji dulu. Jika left sama dengan right, ya, berarti indeksnya cuma 1. Ya, nilai leftnya sama dengan right, ya. Nilai awalnya sama dengan nilai akhirnya, berarti indeksnya cuma 1. Ya, maka nilai min-nya adalah left, nilai max-nya juga yang itu juga, ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya ini left dan right-nya, berarti ini min dan max-nya.
Kalau misalnya 2, kalau elemennya 2, ya jadi ini diuji lagi, kalau left-nya sama dengan right kurang 1, ya, berarti min-nya sebelah kiri. Bukan sebelah kiri, maaf, dibandingkan ya. Jadi kalau left dan right-nya beda, ya indeksnya, jadi ada 2 indeks misalnya, indeks 0 dan indeks 1, maka dibandingkan, apakah left-nya lebih kecil daripada right-nya. Kalau kasus ini berarti left-nya lebih kecil daripada right-nya. Maka nilai min-nya ada di bagian left-nya, dan nilai max-nya ada di bagian right-nya. Tapi kalau tidak, misalnya, maka nilai min-nya ada di bagian right-nya, dan nilai max-nya ada di bagian left-nya. Nah, misalnya lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2 gimana ya? Nah, maka dibagi. Ya, jadi kalau elemen array-nya lebih dari 2, maka bagi 2 lah array pada posisi tengah, array sama dengan 2. Ya. Nah, jadi pada posisi array, jadi bagi 2 array pada posisi tengah atau mid-nya ya. Nah, jadi ini dibagi 2. Jadi kita dapat misalnya mid-nya adalah left tambah right di div 2. Jadi ini proses mendivide-nya nih. Ini proses melakukan divide dan conquer. Jadi di sini dilakukan proses membagi. Nah, kita dapatkan misalnya left-nya ini, right-nya ini, berarti left-nya 0, right-nya 3 ya. Berarti 0 tambah 3 di div 2. Kita dapat hasilnya adalah 1 ya. Karena ini pembagian bilangan bulat. Maka nilai mid-nya 1 ya. Jadi kita ambil min max yang pertama itu mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 1. Ini yang dipanggil ke dalam fungsi rekursif ini. Jadi masuk lagi ke sini. Ya. Parameternya 0 dan 1. Nah, ketemu dengan ini nanti. Karena left-nya sama dengan right kurang 1. Ini terselesaikan. Ya. Untuk yang dua sub array, maka ini bisa menyelesaikan. Dibandingkan 5 mana yang lebih kecil dari 8. Karena 5 lebih kecil dari 8, maka nilai minimumnya adalah 5 dan nilai maksimumnya adalah 8. Kemudian, nilai min yang dihasilkan dari pemanggilan rekursif tadi, itu disimpan ke dalam variabel min1. Ya, min1 menampung hasil min yang dihasilkan dari sini. Maka min1 nilainya 5, jadi ini disimpan sementara. Kemudian nilai max disimpan nilai 8. Ya. Lalu, dipanggil lagi fungsi rekursif untuk yang bagian sebelah kanan. Min max-nya mid tambah 1. Mid-nya tadi 1, berarti indeks kedua sampai dengan indeks ke right, yaitu indeks yang ketiga. Dipanggil lagi. Nah, ini pemanggilan rekursif sama dengan ini. Ya. Dan ini kebetulan karena 2, maka dia langsung ketemu, dia bandingkan. Nilai minimumnya adalah 2. Ya, jadi 2 itu lebih kecil dari 3, dan nilai maksimumnya adalah 3. Maka kita dapat nilai minimumnya 2 dan nilai maksimumnya 3. Min-nya. Nah, ini dibandingkan. Min tadi, yang 2 dan 3 dibandingkan. Min dengan min, max dengan max. Min nilainya 2. Apakah 2 lebih besar dari min 1? Min 1 nilainya 5. Ya. Apakah min lebih besar dari min 1? Apa jawabannya? True atau false? Jawabannya false ya, karena min itu nilainya 2. Jadi, kalau misalnya nilainya ini true, maka nilai min 1 diupdate ke nilai min. Artinya nilai min 1 itu akan disalin ke dalam nilai min. Ya. Tapi karena ini nilainya false, ya, maka nilai min tetap. Berarti kita dapat nilai terkecil itu ada di nilai yang kedua. Kemudian dibandingkan yang kedua, untuk mencari nilai maksimum, dibandingkan. Jadi if max kurang dari max 1, ya, max-nya tadi nilainya 3. Nih, 3 ya. Kemudian max 1 nilainya 8. True atau false nih? 3 kurang dari 8. Nah, ini bernilai true kan? Maka nilai max-nya itu diupdate, max 1 ini itu disalin ke dalam variabel max. Jadi yang 8 tadi menjadi nilai max. Ya. Inilah yang dihasilkan. Jadi kita sudah dapat 2. Nilai min-nya 2 dan nilai max-nya adalah 8. Nah, ini nanti kode Java-nya mungkin bisa dicoba ya. Nah, kita lihat bagaimana algoritma min-max ini bekerja. Nanti kita bandingkan dengan brute force. Ya. Nah, dalam divide and conquer, ya, untuk waktu komputasinya kita simbolkan dengan TN. Jadi TN merepresentasikan jumlah proses atau waktu komputasi. Maka ya, algoritma min-max itu akan menghasilkan kompleksitas waktu sebagai berikut. Bila n-nya sama dengan 1, ya, maka TN-nya 0. Ya, dia konstan. Ya, tidak ada waktu ya. Jadi tidak ada waktu komputasi karena di sini ada pengulangan, ada
ada ini ya, ada pengujian di sini. Jika left sama dengan right, maka nilai min-nya dan max-nya sudah langsung didapat. Min-nya dan max-nya sama-sama dengan nilai yang tadi. Ya, jadi satu nilai itu jadi nilai min juga menjadi nilai max. Kalau n-nya 1, jadi kalau datanya 1. Kalau datanya 2, ya, maka kompleksitas waktunya konstan 1. Karena dia cuma membandingkan antara nilai dua nilai saja, ya, antara dua nilai. Jadi mana yang menjadi nilai terkecil disimpan menjadi nilai terkecil, dan mana yang nilai terbesar disimpan menjadi nilai terbesar. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2? Nah, ini dia. Kalau lebih dari 2, maka kita harus membagi duanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita bagi 2. TN-nya itu dibagi 2. Ya, TN untuk bagian sebelah kiri ini, jadi untuk memecah menjadi bagian sebelah kiri, dan ini TN untuk bagian sebelah kanan. Jadi dipecah tadi ya. Kalau kita lihat di algoritma ini dia, TN-nya itu ini, ya, TN bagi 2 itu. Ya, jadi ketika ini dibagi 2, kemudian ini dipanggil untuk bagian sebelah kiri, ya. Kemudian ini diselesaikan, ya, disimpan hasilnya sementara di variabel. Kemudian yang bagian sebelah kanan juga dipanggil, dibagi 2 lagi, ya. Nah, ini TN bagi 2-nya di sini, ya. Jadi TN bagi 2-nya di sini, ini juga TN bagi 2-nya. Nah, ini kita menggunakan fungsi cell, ya. Jadi pembulatannya dilakukan ke atas ini, ya. N bagi 2, ya. Dilakukan pembulatan ke atas. Nah, yang 2 di sini mana? Nah, yang 2 di sini, ini adalah proses combine-nya. Jadi ketika mengcombine tadi, kita punya 2 statement, yaitu jika min lebih dari min 1, ini. Dan yang kedua, jika max kurang dari max 1, ini. Nah, ini adalah proses combine. Jadi ini bagian koefisien yang 2 tadi, ya. Nah, sehingga ini bisa kita jumlahkan, ya, karena ada 2 kali pemanggilan, TN per 2 ditambah TN per 2, kita dapat 2TN per 2, ya. Jadi, bila mana N-nya lebih besar dari 2, maka kompleksitas waktunya adalah 2 kali TN per 2 ditambah dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan masalah rekursif ini, ya, kita selesaikan menggunakan asumsi. Jadi kalau kita asumsikan, ya, n sebagai hasil perpangkatan dari 2, ya, hasil perpangkatan dari 2, di mana 2 dipangkatkan k dengan syarat k itu adalah bilangan positif. Maka penyelesaian ini dapat kita peroleh nanti kompleksitas waktu yang dihasilkan oleh algoritma min max ini. Nah, kita mengetahui bahwa TN-nya adalah 2TN per 2 ditambah 2. Ya. Nah, bila mana TN-nya makin besar, ya, bila mana N-nya makin besar, ya, ini kalau N-nya lebih dari 2, misalnya kita asumsikan 4, misalnya, ya, ini dia. Tapi kalau misalnya N-nya 8, ya, maka yang terjadi adalah ini. Ya, jadi dipecah lagi. TN per 2 dipecah lagi, dibagi lagi, maka kita dapat 2TN per 4, tambah 2 lagi. Ya. Kalau N-nya nanti 4, 8, kemudian 16 gitu ya, ini pecah lagi nih. Ya, kalau 16 berarti 4 dikali 2TN per 8 tambah 2, tambah 4 tambah 2, ya, sehingga kita dapat sama dengan 8TN per 8, tambah 8 tambah 4 tambah 2, dan seterusnya. Ya, jadi ketika N-nya bertambah terus, ya, di mana N-nya itu adalah hasil perpangkatan 2 dengan sebuah bilangan bulat positif, ya, yaitu bilangan bulatnya kita sebut sebagai, kita simbolkan dengan K, ya, maka ini akan terus bertambah. Nah, ini akan membentuk deret geometri 8, 4, 2. Jadi kalau misalnya N-nya 4, maka di sini 2, kalau N-nya 8 di sini 4, kalau N-nya 16 di sini 8, kalau N-nya 32, 16 ke belakangnya. Dan ini menjadi bentuk deret geometri. Nah, deret geometri, ya, itu bisa kita sederhanakan menggunakan rumus sigma, ya, 2 dipangkat I, di mana nilai I-nya dari 1 sampai dengan K kurang 1. Ya. Ini belajar waktu SMA dulu, ya. SMP, ya, kelas 11 berapa ya? Kelas 11 berarti SMA, ya. Ya, ini adalah rumus deret geometri. Nah, sementara, ya, kita lihat bahwa TN-nya itu basisnya adalah 2, ya. Jadi
basis dari TN-nya itu adalah 2 ya. Jadi TN-nya itu dibagi 2 terus ya. Maka kita simpulkan di sini ya. Yang ini TN-nya sama dengan T2 dikali dengan koefisien 2K 2 pangkat K dikurang 1 ya. Nah, kita dapatkan ini. Nah, sehingga ini kita substitusi nanti ya. 2 pangkat K dikurang 1, T2-nya kita dapat dari TN-nya sama dengan, kalau 2 berarti dia 1 ya. Kalau di sini ini N-nya 2 berarti nilainya 1 ya, maka kita substitusi nilainya ya. Nah, kita dapat 2 pangkat K dikurang 1 dikali dengan 1, kemudian ini ya, ini nilainya dari geometri ini ya, kita substitusi menjadi rumus seperti ini ya. Ini hasilnya akan sama nanti ya, nanti bisa dicoba, hasilnya akan sama, 2 pangkat K kurang 2 ya. Kita tinggal masukkan saja, misalnya kalau ini kita masukkan K, nilai K-nya adalah 2 ya, berarti kalau kita masukkan sigmanya berarti dari 1 sampai dengan K kurang 1 ya, berarti 2 pangkat 2 sama ya, jadi 2 pangkat 2 di sini. Maaf, 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2 ya. Kalau misalnya kita masukkan 3 berarti di sini K-nya 3 berarti dari 1 sampai dengan 2 berarti 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 6 ya. Sama, kita masukkan juga di sini 2 pangkat 3 dikurang 2 hasilnya juga 6 ya. Nah, lalu ini kita kalikan, jadi 2 pangkat K kurang 1 sama dengan dikali 1, ini juga hasilnya. Kemudian ditambah dengan 2K tambah dikurang 2, maka kita substitusi kembali nilainya ya. 2K pangkat 1 itu sama dengan N per 2 ya. Jadi N sama dengan 2 pangkat K ya. Jadi kalau 2K 2 pangkat K kurang 1 sama dengan N per 2. Kemudian 2K-nya sama dengan N. Jadi ini kita dapatkan N per 2 ditambah N dikurang dengan 2, itu hasilnya sama dengan 3 per N per 2 ya, dikurang dengan 2. Nah, kompleksitas waktu asintotiknya ini adalah ON ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, kompleksitas waktu asintotiknya adalah ON. Jadi dia linear. Nah, untuk kasus min max menggunakan teknik brute force ya, kita punya ini ya. Jadi pencarian dilakukan ya, kalau ini pengulangannya dari 1 sampai dengan N, karena di sini akan diuji perbandingan untuk nilai min 1 dan max 1 sebanyak N kurang 1 ya. Ini sebanyak N kurang 1, ini juga N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Karena nilai min karena indeks nolnya itu tidak dipanggil lagi, jadi kita mulai dari 1 ya. Nah, karena indeks nolnya diasumsikan untuk variabel min dan variabel max terlebih dahulu ya. Karena kita dapat di sini N kurang 1 dan N kurang 1 ya, maka kita mempunyai kompleksitas waktu untuk brute force itu adalah 2N dikurang 2 ya. Sementara menggunakan divide and conquer itu nilainya adalah 3N per 2 dikurang 2. Nah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 3N per 2 dikurang 2 ya, itu lebih kecil daripada 2N dikurang 2. Untuk kasus N-nya lebih besar atau sama dengan 2. Jadi kalau kasusnya di bawah 2 ya tentu berbeda sih. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa waktu algoritma divide and conquer itu ternyata lebih cepat daripada brute force. Untuk kasus yang besar ya, untuk kasus yang besar misalnya mencari min max, maka tentu brute force itu kalah atau waktunya lebih lama daripada divide and conquer ya. Walaupun secara asintotik kedua algoritma ini punya orde yang sama ya, yaitu ON. Jadi yang kembali ingat lagi ya kompleksitas waktu yang kita sudah pelajari ya, karena di sini nilai n-nya ya yang kita perhatikan dan nilai koefisien selanjutnya tidak, maka kita punya orde ya, itu untuk dua buah algoritma ini sama-sama berorde linear. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Kalau beda soalnya, Pak, caranya sama seperti yang ini juga ya, Pak? Oke, gimana? Kalau misalnya soalnya
angkanya berbeda, caranya itu sama juga ya Pak ya? Ya, jadi misalnya kalau datanya ganjil, tadi saya bilang ada satu bagian yang kita tahan dulu. Ini kan kasus kita kebetulan genap semua nih. Nah, kalau misalnya ini datanya ganjil, misalnya tadi saya bilang di sini, misalnya ini tidak ada, maka proses pembagian di sini 4, di sini 3 kan. Kemudian di sini dibagi 2, di sini tinggal 1. Ya. Tapi kalau kita perhatikan tadi ya, meskipun datanya 7, karena fungsinya adalah fungsi sel ya, fungsinya fungsi sel, jadi dilakukan pembulatan ke atas, dia dianggap sebagai 2 juga nanti ya. Jadi dia perlakuannya sama, jadi sama tadi. Meskipun dia ada satu bagian yang tidak dibagi 2 ya. Untuk kasus yang di sini kan dia ada 1 yang tinggal nih. Ya. Nah, di sini tinggal ya 9. Nah, kemudian yang ini kita bagi 2 lagi ya. Berarti proses yang ini kan nggak perlu dibagi lagi nih. Ya. Nah, ini tinggal turun saja. Jadi yang terakhir nanti posisinya 5, 2, 7, 6, 1, 8, 9. Ya, jadi meskipun dia datanya tadi tidak genap, misalnya 7, dia dilakukan pembulatan ke atas, yaitu berarti pembulatan ke atasnya diasumsikan datanya itu diperlakukan sama seperti kalau dia punya data jumlahnya 8. Ya. Jadi kalau misalnya datanya kurang dari 8, 7, 6, ya diperlakukan seperti data yang ini, yang pembulatan ke atasnya 8. Nah, nanti kalau yang datanya 9 bagaimana? Ya 9 diperlakukan sama seperti data yang berjumlah 16. Begitu seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke yang studi kasus kedua, yaitu merge sort. Jadi ada 2 nih sortingnya, kita punya merge dan quick. Nah, merge sort ini ya, ini merupakan salah satu algoritma pengurutan. Jadi yang 2 kemarin di pengurutan kan sudah kita sampaikan bahwa kita masih ada sebenarnya 2 algoritma lagi, tapi kita bahas di materi ini. Nah, teknik merge sort ini sebenarnya mengadopsi algoritma divide and conquer. Jadi algoritma ini membagi array yang ingin diurutkan menjadi 2 sampai tersisa 1 elemen, lalu digabungkan kembali sambil diurutkan. Ya, jadi cara kerjanya mendivide ya. Jika array yang akan diurutkan lebih dari 1 elemen, maka di-divide ya, sampai menjadi 2 array sama besar, atau mendekati sama besar jika panjang array tersebut ganjil. Kemudian lakukan merge sort pada masing-masing sub-array tadi. Nah, bagian kankernya ketika array berisi 1 elemen, maka kita tidak perlu melakukan apapun karena sudah pasti terurut. Jadi kalau dari sini kita lihat nanti ya, kompleksitas waktu untuk kankernya ini konstan karena dia tidak melakukan apapun. Ya, jadi ketika dia tinggal 1 elemen itu pasti sudah terurut. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kompleksitas waktunya adalah O1 ya. Nah, untuk mendivide, nah ini kompleksitas waktunya adalah log n karena dia bagi 2 ya. Jadi ini kompleksitas waktunya adalah log n. Nah, untuk mengcombine ya, jadi ketika menggabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh array yang terurut. Nah, ini menggabungkannya ini sebanyak n ya. Jadi dilakukan sebanyak datanya. Nah, sehingga kalau kita lihat nanti merge sort ini ya, kompleksitas waktunya nanti adalah n dikali dengan log n. Ya, kalau yang konstan tidak perlu kita hitung lagi. Ya, ini adalah kompleksitas waktu daripada merge sort ya. Nah, mana yang lebih cepat dari sorting yang lain? Nah, coba kita lihat kemarin. Masih ada yang ingat? Bubble sort apa kompleksitas waktunya? Oke, kalau tidak ingat berarti diingatkan lagi. Ketiga algoritma itu, ya, kompleksitas waktunya adalah kuadrat. Jadi O n kuadrat. Nah, kalau kita lihat spektrum kompleksitas waktu, maka ini lebih kecil daripada O n kuadrat, ya. Jadi n log n itu lebih kecil daripada n kuadrat. Artinya apa? Merge sort ini jauh lebih cepat daripada ketiga algoritma sorting lainnya. Begitu juga kalau kita mau bandingkan dengan counting sort, ya. Counting sort itu kompleksitas waktunya adalah n dikali dengan m.
ya, N dikali dengan M. Dan punya keterbatasan, counting sort hanya bisa dipakai untuk data yang discrete. Ya, karena dia hitung frekuensi. Ya. Nah, artinya apa? Ya, merge sort ini itu jauh lebih cepat daripada ketiga algoritma yang ada, ya, dan lebih berguna daripada algoritma counting sort. Jadi counting sort punya keterbatasan, dia hanya bisa pakai untuk yang data discrete, sementara yang merge sort ini bisa untuk discrete dan juga bisa untuk yang data continue. Nah, kita lihat bagaimana cara algoritma merge sort ini bekerja. Jadi kita punya arrays yang sama, kita mulai dari proses mendivide-nya, kita akan bagi array ini menjadi beberapa sub-array sehingga memiliki satu elemen. Proses pertama kita bagi sama seperti min max tadi, kita bagi ya, proses kedua begitu juga. Sampai di proses ketiga, setelah selesai dibagi ya, tinggal satu elemen, berarti hasil divide pembagian ini ya, itu sudah menghasilkan array dengan panjang 1, dan secara definisi setiap array sudah terurut. Jadi paham ya? Di indeks 0 ini sudah terurut, karena pembandingnya tidak ada, tinggal 1, berarti dia sudah terurut, dianggap sudah terurut ya. Ini juga begitu. Nah, barulah setelah itu digabungkan atau dibandingkan dengan tetangganya ya. Kita akan masuk ke tahap combine untuk menyatukan kembali masing-masing array menjadi satu array yang utuh yang terurut. Nah, hal ini dilakukan dengan menggabungkan dua array yang bersebelahan dan memastikan array gabungan tetap terurut. Ya. Nah, untuk prosesnya, ya ini kita bandingkan. Jadi ini kan ya, ini kita bandingkan proses 5 mana lebih kecil daripada 2 ya. Yang lebih kecil berarti pindah diletakkan di posisi yang seharusnya. Nah, begitu juga 7 dengan 6, maka 6-nya diletak sebelah kiri, 7 sebelah kanan. Jadi ini mengindikasikan yang sebelah kiri nilai yang kecilnya, dan yang sebelah kanan adalah nilai yang lebih besar. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ketika digabungkan dari 2 menjadi 4 ya, seperti itu juga ya, posisinya 2 lebih kecil daripada ini ya, yang ini. Jadi posisinya 2, 5, 6, 7. Begitu juga 1 dibandingkan dengan 3, ya mana lebih kecil 1, maka 1 diletakkan, kemudian berikutnya adalah 3, lalu setelah itu 8 dan 9. Kemudian yang terakhir digabungkan untuk yang semuanya ya, 2 dibandingkan dengan 1, mana yang lebih kecil? Lebih kecil 1, maka 1 diletakkan di sini. Jadi 1 diletakkan di indeks ke 0. Ya. Nah, kemudian berikutnya 2 dibandingkan dengan 3. Ya, lebih kecil 2, maka 2 diletakkan di indeks ke 1. Begitu seterusnya. Nanti 5 dibandingkan dengan 3. Ya, karena 3 lebih kecil, maka 3 diletakkan di indeks kedua. Ya. Nah, sampai nanti ya prosesnya ini, di proses yang terakhir ya, kita dapat nilai secara fisiknya, itu nilai array-nya sudah berubah dari posisi awal seperti ini tadi ya. Posisi barunya adalah seperti ini. Jadi kita dapat data itu sudah terurut. 1, 2, ya, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah algoritmanya, ya. Jadi di sini dilakukan pembagian. Jadi untuk ukuran array lebih besar dari 1, ya, diuji jika left-nya kurang dari right, yang kalau ini benar, maka dilakukan bagi 2. Ya, diambil nilai tengahnya, nilai left ditambah right dibagi dengan 2. Kemudian dipanggil fungsi merge sort-nya, yang ini fungsi rekursifnya, untuk membagi lagi. Nah, di sini adalah proses divide and conquer-nya. Di sini adalah proses combine-nya. Kalau kita lihat di sini ya, dalam merge sort ini itu melakukan pembagian mudah. Yang sulit ketika melakukan penggabungan. Jadi mungkin nama lainnya ada nanti kalau yang mendengar ya. Merge sort ini mudah membagi, sulit menggabung. Quick sort kebalikannya, sulit membagi, mudah menggabung. Ya. Nah, ketika dia menggabungkan, maka dia panggil fungsi baru namanya merge. Ya. Dan yang dimasukkan adalah, perhatikan ini datanya, ini indeks kirinya, indeks awalnya, ini indeks akhirnya, dan ini indeks tengah. Lihat ke fungsi merge-nya. Ya, saya dapat fungsi merge-nya sini. Nah, ini perlu kita buat dulu ya. Kita punya array tadi, ini datanya supaya ini nampak ya, 52761893.
kita mau membandingkan 5 dan 2. Berarti ini indeks 0 dan ini indeks 1. Ini di sini masuknya 0, di sini 1 ya. Nilai mid-nya adalah 0 tambah 1 ya. Berarti pembulatannya kemudian dibagi 2, berarti 1 bagi 2 kita dapat nilainya adalah 0 ya. Nah, C-nya ya, ini diambil seperti panjangnya A ya. Nah, kemudian I-nya adalah sama dengan nilai left-nya, berarti sama dengan 0, di sini 0 juga. Kemudian mid-nya 0 tambah 1, berarti nilainya 1. Nah, ini terpenuhi, I kurang atau sama dengan mid ya, terpenuhi. Karena mid-nya 0, berarti terpenuhi. N, J kurang dari atau sama dengan right, terpenuhi juga. J-nya 1 ya, sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 1, terpenuhi. Kemudian ini diuji jika A indeks ke I, berarti A indeks ke 0, ya, yang ini 5 kurang dari A indeks ke J, yaitu 1. Kalau ini benar, maka ini yang dilakukan, tapi kalau tidak, maka ke sini dia. Ya, karena ini nilainya salah, maka yang terjadi adalah C ke K, ya. K-nya berapa? 0 tadi ya. Jadi C indeks ke 0, ya, itu sama dengan A indeks ke J. Ya. Jadi kita dapat di sini nilainya 2. Kemudian K-nya tambah 1, J-nya tambah 1. K tambah 1 jadi 2, jadi 1, J tambah 1 jadi 2. Dan ini masuk ke pengulangan ini nilainya salah jadi. Di sini salah ya. Di sini benar, tapi di sini salah. Kenapa salah? Karena J-nya itu lebih besar daripada nilai right-nya. 2 lebih besar daripada 1 ya. Maka perulangan ini berhenti ya. Selanjutnya dia akan masuk ke sini ya. Jadi kita lihat tadi 2 sudah disimpan di sini. I-nya itu nilainya masih 0 ya, karena tidak ada mengalami perubahan. Maka I kurang dari atau sama dengan mid ya, true. Karena true ya, maka ini kita lihat C ke K ya, itu sama dengan A ke I ya. Jadi ini disubstitusinya nilai yang A ke I ya. Ini yang A ke I, ini berubah di sini menjadi C ke K-nya, K-nya 1 ya, 0 tambah 1 berarti nilainya 1. Kemudian A ke I-nya masih 0. Berarti 5 dimasukkan ke dalam nilai C ke K di sini. Nah, ya, jadi posisi di area C itu sudah 2 dan 5. Lalu K-nya tambah 1, berarti K-nya tadi nilainya 1, di sini jadi 2. Ya, di sini saya harus tulis dulu 1. Di sini nilainya 2, ya, di sini jadi 2. Kemudian I tambah 1 nilainya 1. Ya. Dan ini ya, ini salah jadinya. Karena nilai I-nya 1 itu lebih besar daripada nilai mid-nya. Mid-nya ingat nilainya 0. Ini salah. Kemudian ke bawah, J-nya lebih kurang dari atau sama dengan right. Ini juga salah, karena J-nya di sini tadi nilainya sudah 2. Sementara right-nya nilainya adalah 1. Ini tidak dikerjakan. Langsung ke sini, jadi for I-nya tadi berapa? I-nya 1. Jadi dari 0 sampai dengan, maaf, ini for I, ini beda ya. For I dari left-nya nilainya 0, sampai dengan K kurang 1, K-nya nilainya adalah 2, jadi dari 0 sampai dengan 1, pindahkan yang dari C ke I tadi ke A ke I. Jadi yang 25 ini posisi yang A baru, ya. Ini diisi dengan 2 dan 5. Yang lainnya masih sama, di sini masih 7 dan 6. Nah, ini baru untuk 0 dan 1. Berikutnya untuk 7 dan 6. Prosesnya sama. Ya. Sehingga nanti ini akan posisinya seperti ini, 6 dan 7. Oke. Nanti 1 dan 8, ini sama, 1 dan 8. 9 dan 3, posisinya jadinya 3 dan 9. Nah, setelah ini selesai nanti, maka posisi yang di sini, yang di area, ya, setelah dilakukannya ini ya, penggabungan itu menjadi 25, 6, 7, 1, 3, 8, 9. Ya, sama seperti yang di sini. Nah, 25, 6, 7, 1, 3, 8, 9. Nanti setelah digabungkan juga seperti ini jadi. Nah, jadi ini adalah proses daripada merge sort. Ya, jadi membaginya mudah, tapi menggabungnya yang agak sulit. Ini kompleksitas waktu merge sort. Jadi pada kedalaman 1, proses combine-nya bekerja dalam O2 kali N per 2, sehingga ada total N elemen yang akan diproses.
pada proses kedalaman kedua, berarti ini membagi yang pertama, ini menggabungkan yang pertama ya, menggabungkan yang pertama, jadi satu dengan satu digabung sehingga menjadi dua buah data. Kalau proses pada kedalaman yang kedua berarti yang 2 digabung dengan 2 berarti jadi 4 data. Kedalaman ketiga berarti yang 4 digabungkan dengan 4 menjadi 8 data ya. Nah, sehingga kita mendapatkan kompleksitas waktu untuk map sort ini adalah O log n. N log n ya. Nah, yang kedua adalah quick sort. Nah, jadi selain map sort ya, algoritma sorting yang mempunyai kompleksitas waktu n log n itu adalah quick sort. Jadi ini juga lebih cepat daripada algoritma sorting lainnya. Quick sort sama seperti merge sort juga menggunakan algoritma divide and conquer. Jadi tahapan dalam quick sort ini agak berbeda sedikit dengan merge sort. Pada quick sort ada satu elemen yang dijadikan sebagai pivot. Pivot ini sebagai pijakan atau panduannya. Jadi dari pijakan itu dia nanti melakukan pembagian terhadap elemennya. Nah, setelah ditentukan satu pivot, kemudian bagi 2 array sehingga salah satunya selalu kurang atau sama dengan pivot dan yang sisanya selalu lebih dari pivot. Lalu lakukanlah quick sort pada masing-masing sub array. Proses conquer itu ketika array hanya memiliki satu elemen. Secara definisi array sudah terurut. Dan 3 proses combine-nya menggabungkan sub array dengan menempelkan hasil quick sort bagian kiri dan bagian kanan. Jadi ini tidak dilakukan lagi operasi perbandingan, cukup tempel saja. Ya, karena dia sudah ketika dia dilakukan pembagian, proses kankernya itu proses untuk mengurutkannya sudah dilakukan di situ. Ya, tadi sudah disinggung di awal. Quick sort ini sulit membaginya, mudah menggabungnya karena menggabungnya hanya tinggal tempel saja. Merge sort tadi membaginya mudah, menggabungnya yang sulit. Nah, contoh array-nya masih sama, kita akan urut secara ascending, kita pilih salah satu elemen jadi pivot atau pijakan. Kita misalkan yang menjadi pivotnya adalah 3, ya. Misalnya elemen 3 yang dijadikan sebagai pivot. Nah, kemudian pindahkanlah seluruh elemen yang kurang dari atau sama dengan pivot, ya, ke sebelah kiri, dan seluruh elemen yang lebih besar dari pivot ke sebelah kanan. Ya, jadi yang kita pilih ini, ya, yang kita pilih ini. Nah, tugas kita akan memindahkan yang kurang dari 3 ini ke sebelah kirinya, sebelah kiri 3 maksudnya, ya, yang lebih dari 3 ke sebelah kanannya. Nah, gitu ya. Lalu urutan elemen di satu bagian sebelah kiri pivot atau kanan pivot setelah pemindahan tidaklah penting, jadi boleh acak. Yang penting lebih besar dan lebih kecil dari pivot, itu saja. Jadi posisinya misalnya kan lebih kecil dari pivot ini ada 1 dan 2. Nanti 1 boleh lebih duluan daripada 2 atau 1 boleh belakangan daripada 2, ya. Yang penting posisi yang sebelah kiri adalah yang nilainya lebih kecil dari pivot dan sebelah kanan yang lebih besar dari pivot. Bagian utama dari quick sort adalah bagian divide. Jadi ini pembagiannya yang sulitnya memang di sini. Nah, bagian divide ini melakukan partisi untuk seluruh elemen berdasarkan nilai pivotnya. Setelah elemen pivot ditentukan, lakukanlah perulangan sebanyak elemen, jadi sebanyak n-nya, lalu tampung hasil partisinya dalam sebuah array. Ini ada catatan, pemilihan pivot dengan cara tertentu ini akan mempengaruhi performance algoritma. Jadi kompleksitas waktu quick sort itu tidak selalu n log n. Pada kasus pivotnya terletak paling ujung, jadi maksudnya begini, kalau kita milih misalnya pivotnya 9, maknanya apa? Kita akan letakkan nilai yang lebih kecil dari 9 sebelah kiri. Yang lebih besar dari 9 sebelah kanan. Kebetulan yang lebih besar dari 9 tidak ada. Maka akan terjadi ketimpangan. Bisa jadi nanti kompleksitas waktunya adalah n kuadrat. Kenapa? Karena yang akan diurutkan ada di sebelah kiri daripada pivotnya. Sebelah kanan tidak ada dilakukan proses sama sekali. Jadi proses divide-nya tidak berjalan. Karena yang mendivide hanya fokus pada satu bagian sebelah kiri saja. Bagian kanan tidak dilakukan proses divide. Ini hati-hati ya. Jadi ada catatan. Jadi kalau yang n log n itu ketika kita mendapatkan pivot di tengah atau paling tidak ya antara tengah lah. Boleh agak berat ke kiri atau misalnya agak kurang di tengah tapi di sebelah kiri atau di sebelah kanan nggak masalah. Yang tidak boleh di ujung seperti tadi. Kasusnya misalnya kita menetapkan pivotnya 9 atau kita tetapkan pivotnya 1. Ini juga. Nah, kita lihat bagaimana proses mendivide-nya. Ini awal mula array-nya. Kemudian kita tetapkan pivotnya adalah 3 ya. Maka kita lakukan proses divide-nya, kita bandingkan ya,
apakah 5 lebih kecil dari 3? Tidak ya, maka tidak perlu proses apapun. Berikutnya adalah apakah 2 lebih besar dari 3? Maaf, lebih kecil ya tadi. 5 lebih kecil tidak. Nah, kemudian berikutnya adalah 2 lebih kecil dari 3? Iya. Nah, ketika 2 lebih kecil dari 3, maka dia lakukan pertukaran tempat dengan nilai sebelahnya. Ya. Jadi dengan nilai sebelahnya. Nilai sebelahnya apa? 5. Maka tukar tempat. 2 posisi pertama, 5 di posisi berikutnya. Berikutnya 7 dibandingkan dengan 3. Apakah 7 kecil dari 3? Tidak. 6 lebih kecil dari 3? Tidak juga. Berikutnya adalah 1 kecil dari 3? Iya. Maka 1 digeser ya. 1 digeser ke bagian sebelah kirinya. Jadi 1 dibandingkan dengan 6 ya. Digeser. Maksudnya bukan dibandingkan dengan 6, 1 diposisikan tadi ya. Karena tadi posisi 1-nya ditempati oleh 2, maka posisi 2-nya akan digantikan dengan nilai 1. Jadi 5 ini bergeser ke posisi 1. Jadi kalau kita lihat ini ganti posisi ya. 1 menempati posisi 2, 5 menempati posisi 1. Nah, proses divide yang ketiga ya. Kita bandingkan lagi, apakah 8 kecil dari 3? Tidak. 9 lebih kecil dari 3? Tidak. Maka kita sudah dapat proses pembagian ini sendiri. Habis proses pembagian. Kita letakkan pivot pada posisi yang seharusnya. Ya, di sini kita dapat bahwa nilai yang terkecil adalah 2 dan 1 daripada pivot, maka pivot kita letakkan di indeks yang kedua. Jadi dia tukar tempat dengan nilai 7. Ya, 3 pindah ke sini, 7 pindah ke paling ujung. Nah, kita lihat yang sekarang. Nilai terkecil ada di sebelah kiri pivot dan nilai yang lebih besar dari pivot ada di sebelah kanan, ya. Nah, sisi kiri kita proses lagi, jadi di divide lagi setelah kita dapat tadi penempatan posisi ini, ya, kita sudah dapatkan posisi ini. Berikutnya kita divide lagi, ya. Pivot berikutnya, ya, karena tadi 3 sudah, ya, maka kita punya yang data sebelah kiri. Data sebelah kiri tinggal 2, ya, 2 dan 1. Nah, kita tetapkan saja salah satu yang jadi pivot. Nah, di sini kita asumsikan bahwa pivotnya adalah 1. Maka ini dibandingkan, ya. Karena nilai 2 itu lebih besar dari 1 ya, maka akan dilakukan proses penukaran posisi antara 1 dan 2. Jadi 1 menempati posisi 2 dan 2 menempati posisi 1. Nah, di sini kita tetapkan bahwa pivot yang untuk bagian sebelah kanan itu nilainya adalah 7. 6 lebih kecil dari 7 ya. Kemudian 5 lebih kecil dari 7 ya. Berikutnya kita tetapkan pivot selanjutnya, yaitu di sini 5 ya. Berikutnya kita tetapkan pivot 5 dan yang sebelah kanan pivotnya 8 ya. Maka posisi berikutnya adalah 5 ditukar tempat dengan 6 dan 9 ditukar tempat dengan 8. Nah, kita sudah dapat posisinya ya. Posisinya adalah 1 2 3 5 6 7 8 9 dan ini sudah terurut ya. Dan ini sudah terurut. Jadi proses mengcombine-nya itu tidak sesulit daripada proses membaginya. Ya. Nah, ini adalah cara kerjanya. Kita lihat sekarang pseudocode-nya. Ini pseudocode-nya, ya, ini nilai datanya, ini indeks awal dan ini indeks terakhirnya. Kita tetapkan bagian partisinya, kita mau mempartisi bagian sebelah kiri yang lebih kecil dari pivot dan bagian sebelah kanan lebih besar dari pivotnya. Kita divide ya ininya, nilai arraynya dengan indeks awal dan indeks akhir. Kita tetapkan tadi ya. Jadi hasil pembagiannya ya itu kita peroleh pivotnya tadi 3. Jadi kita tetapkan pivotnya 3. Kemudian dicek apa jika leftnya nilai indeks awalnya itu kurang dari nilai partisi kurang 1 ya. Jadi partisinya tadi kita dapatkan nilai pivotnya tadi 3, karena ini true, maka akan dipanggil prosedur quicksort berikutnya. Jadi ini memanggil fungsi rekursifnya. Jadi yang dimasukkan nilai datanya, kemudian nilai indeks leftnya dikurang partisi kurang 1-nya. Ya. Nah, kemudian yang bagian sebelah kanan juga begitu. Yang di bagian berikutnya, ya, karena ini adalah fungsi ya, ini divide ini merupakan fungsi, ya. Jadi ini merupakan fungsi. Kita lihat ini fungsi ini memanggil apa. Jadi ketika dia panggil ini divide, parameternya array ya, data, indeks awal dan ini indeks akhir. Oke, kita lihat dulu bagian ininya ya, bagian divide-nya ini. Nah, ini ya.
Jadi bagian divide-nya ini datanya, ini indeks awal, ini indeks akhir. Kemudian pivotnya ditetapkan, ya. Nah, di sini kita tetapkan tadi bahwa pivotnya adalah 3. Kita asumsikan bahwa nilai pivotnya itu berada pada indeks paling ujung. Ya, perhatikan ya, ini bisa berubah. Jadi kalau Anda lihat nanti program Quicksort, ya, ini kok pivotnya bukan di right, tapi misalnya ada yang buat begini misalnya. Nilai pivotnya berada di tengah ya. Jadi left ditambah right bagi 2 ini maknanya adalah nilai pivotnya di tengah. Jadi kalau kita lihat di sini maka nilai pivotnya itu ya ini berada ada di nilai 6 ya. Jadi pivotnya terdapat di nilai 6 ini. Baik. Nah, ini kita lakukan iterasi pengulangan dari indeks paling kiri sampai indeks paling kanan, yaitu nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Kemudian dibandingkan array pada indeks ke I ya. I-nya ini iterasi ya, berarti tentu dimulai dari indeks awal ya. Nah, kemudian diperiksa apakah array indeks ke I itu nilainya lebih kecil dari pivot. Jadi kalau kita lihat di sini tadi nilai indeks ke I-nya yang pertama adalah 5. 5 dibandingkan dengan 3 ya. Nah, karena nilai 5 itu tidak lebih kecil dari 3, artinya kondisinya false ya, maka prosesnya tidak akan dilanjutkan. Nah, yang berikutnya untuk dilakukan iterasi untuk I indeks ke-1. Nah, di sini dilakukan perbandingan ya. Dilakukan perbandingan. Nah, ketika indeks ke-1-nya itu lebih kecil nilai dari pivot, maka proses itu dilakukan. Apa yang dilakukan? Ya, dilakukan pertukaran tempat antara indeks 0 dengan indeks 1. Nah, ini ya. Ini yang dilakukan. Jadi 2 dengan 5 tukar tempat. Nah, kemudian ini ya, ini proses untuk penukaran tempat. Setelah itu ini ya. Nah, itu nilai left-nya digeser ke sebelah kanan. Artinya apa? Untuk left berikutnya itu ada di indeks ke-1. Jadi kalau terjadi nanti pertukaran tempat itu ditempati pada indeks 1. Nah, kita lihat kapan lagi terjadi pertukaran tempat ketika di sini indeks ke-3 ya. Nah, ketika nilai indeks ketiganya itu lebih kecil dari pivot, maka dilakukan pertukaran tempat ya. Jadi di sini 2 dengan ya, 1 ditukar dengan 5 ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya, maka tidak ada lagi pertukaran tempat, maka kita ingat bahwa left yang terakhir ya itu disimpan pada indeks kedua ya. Nah, artinya kalau kita lihat di sini ya, ini adalah proses pertukaran tempat lagi. Jadi kita lakukan adalah menukar tempat, menyimpan nilai yang ada di indeks kedua di variabel temp, kemudian mengisi nilai pada indeks kedua dengan nilai pivot, kemudian mengisi nilai indeks terakhir dengan nilai temp. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, 3 bertukar tempat dengan 7 ya. Nah, kemudian yang di return, ingat yang di return adalah nilai left. Nah, kita kembali lagi ke prosedur quicksort-nya. Nah, di sini partisinya itu akan bernilai 2 ya. Nah, kemudian ini diuji ya. Kita ingat bahwa left itu nilainya adalah 0 ya, dan ini 0 lebih kecil dari 2 kurang 1 dan ini bernilai true. Maka yang terjadi adalah pemanggilan rekursif untuk fungsi untuk prosedur quicksort-nya. Tentunya nilai right-nya atau indeks paling kanannya itu diberi nilai berdasarkan nilai partisi di kurang satunya. Jadi di sini nanti akan dikirim ini datanya dan ini indeksnya ya. Kemudian ini indeks kirinya dan ini indeks kanannya. Nah, ini masuk lagi ke sini ya. Nah, apa yang terjadi ya? Yang terjadi seperti ini. Jadi nanti ini akan dilakukan pertukaran tempat ya. Kemudian posisinya nanti 1, 2, 3. Nah, tentunya ini akan selesai ya, ini sudah selesai. Selanjutnya yang dilakukan adalah menguji ya nilai indeks right
lebih besar dari partisi tambah 1. Kita tahu tadi bahwa nilai partisi tambah 1-nya ya tadi dimasukkan tadi adalah ini ya, yang di sini partisi kurang ini ya, partisi kurang 1-nya ini tentu tadi di sini nilainya 1 ya, maka di sini akan diuji apakah right-nya tadi ya, right-nya itu nilainya adalah 1 ya, apakah 1 lebih besar dari 1 tambah 1, 2. Nah ini tidak nilainya false, maka pemanggilan prosedur ini tentu tidak dilakukan. Tapi apa yang terjadi ya, ketika dia keluar dari ini kan masih di bagian dalamnya, ketika dia keluar ya, pada saat nilai partisinya 2 ya, kalau ketika dia keluar nilai partisinya tentu mengikuti nilai yang sebelumnya. Nah di sini ya, ini nilainya true jadinya, karena right-nya itu nilainya ada 7 tadi ya. Kemudian apakah 7 lebih besar dari 3? Ya, maka dilakukan pemanggilan lagi untuk prosedur quicksort ya. Maka data yang dimasukkan di sini untuk partisi nomor 1 tadi 3 dan right-nya ini nilainya 7. Nah, ini dipanggil kembali ya, karena dia rekursif maka ini harus dijalankan lagi, partisinya di divide lagi ya, dan begitu seterusnya. Nah, kita lihat analisis algoritma quicksort ya, untuk setiap kedalaman rekursif, array hasil partisi belum tentu mempunyai ukuran yang sama. Nah, hasil partisi ini bergantung dari pemilihan pivot. Tadi sudah kita singgung ya. Jadi kalau pivotnya itu misalnya tidak pas di tengah, itu bisa akan mempengaruhi kompleksitas dari waktu algoritma quicksort. Nah, oleh karena itu, karena sangat tergantung dengan nilai pivot yang kita pilih, maka untuk kompleksitas quicksort ini ada 3 kasus. Jadi kita lihat yang pertama, kasus terbaiknya atau base case-nya, itu kompleksitasnya waktunya adalah n log n. Kapan ini terjadi? Ketika pivot yang terpilih itu berada di tengah array, maka tentu saja array itu akan dibagi sama besar. Nah ini contoh. Jadi kalau pivotnya misalnya kita tetapkan 6 ya, maka array akan dibagi sama besar. Nah ini akan menjamin pemanggilan fungsi rekursif sedikit ya, sehingga untuk jalannya algoritma itu mirip seperti merge sort dan bekerja dengan kompleksitas waktu n log n. Nah, kasus rata-rata atau average case ya, n log n juga. Nah, ini pada kebanyakan kasus yang contoh yang kita pelajari saat ini itu merupakan kasus rata-rata. Jadi pada kebanyakan kasus ketika pivot terpilih tidak pas berada di tengah. Ya, tadi pivot kita tidak berada pas di tengah. Jadi dia di sini ya. Nah, kondisinya seperti ini. Seperti yang ini. Jadi ya. Nah, jadi tidak pas berada di tengah, maka ukuran hasil partisi akan berbeda-beda. Namun ya, ini bisa digeneralisasi sehingga rata-rata kompleksitas waktunya masih dianggap sebagai n log n. Nah, ini adalah worst case-nya atau kasus terburuk. Kapan terjadi? Ya, ketika pivot yang dipilih itu berada di awal atau di akhir. Nah, ya, jadi datanya itu ya, itu bernilai sangat besar sehingga tidak bisa misalnya kalau dia berada di akhir ya, datanya itu bernilai sangat besar sehingga tidak ada lagi data yang lebih kecil dari pivot tersebut. Ya, atau misalnya kita pilih datanya itu berada di ujung paling kiri, sehingga tidak ada lagi data yang lebih kecil dari pivot tersebut. Nah, maka ya ini akan terjadi ketimpangan karena partisi akan membagi array yang berukuran n menjadi 2 sub array yang masing-masing berukuran 1 dan n kurang 1. Nah, ya. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan kasus quicksort ini menggunakan rekursif ya, untuk n kurang 1 ini nanti akan mendekati nilai n. Ya, itu akan mendekati nilai n. Ya, karena ada satu yang diselesaikan ya. Sementara yang satu lagi ya yaitu tidak bisa dibagi karena nilainya sudah lebih kecil dari yang lain, atau kalau di sebelah kanan dia lebih besar dari yang lain.
Oleh karena itu kompleksitas waktunya bisa menjadi N kuadrat. Nah, pada masalah berikutnya kita akan mendiskusikan tentang masalah mencari jarak minimum dari dua buah titik ya. Dan di materi yang sebelumnya tentang brute force kita sudah menyinggung tentang masalah ini. Dalam masalah ini kita mempunyai sejumlah titik ya dalam sebuah bidang, misalnya bidangnya adalah bidang satu dimensi atau dua dimensi ya, atau masalahnya diselesaikan bisa juga dalam multidimensi. Nah, diinginkan kita mencari pasangan dengan jumlah atau jarak minimum ya yang bisa diselesaikan menggunakan rumus Euclidean distance untuk menghitung jarak antar dua titik yang berdekatan. Permasalahan ini merupakan masalah fundamental ya dalam bidang ilmu komputer. Beberapa aplikasinya adalah dalam komputer grafik, komputer vision, GIS, pemodelan, kemudian bidang kontrol. Selain itu juga Euclidean distance digunakan untuk mencari jarak terdekat ya dari dua buah titik yang saling berdekatan ya, atau juga digunakan dalam algoritma Cummins ya, di sistem cerdas atau Canary-Snake board. Kemudian juga untuk mencari minimum spanning tree ya, kemudian digunakan juga untuk algoritma Voronoi. Ketika diselesaikan menggunakan teknik brute force ya, yang kita lakukan adalah mengenumerasi semua titik, mulai dari titik awal sampai dengan setiap titik yang ada ya, di mana kita lakukan permutasi. Jadi rumusnya untuk menghitung ini ya, permutasi daripada titik yang ada dalam permasalahan ini, yaitu N dikali N kurang 1/2 ya. Ini adalah rumus permutasinya ya. Jadi kalau kita punya, misalnya kita substitusi N ini jadi 4 ya, jadi ada 4 buah titik misalnya. Nah, ini misalnya P1, P2, kemudian ini P3, lalu yang terakhir P4 ya. Untuk mencari titik yang terdekat kita harus mengenumerasi ini semua ya. Jadi ini kita tes dulu P1, hubungan P1 dengan P2, P1 dengan P3, P1 dengan P4 ya. Kemudian P2 dengan P3, P2 dengan P4, dan yang terakhir adalah P3 dengan P4 ya. Jadi ada 6 hubungan. Nah, kalau ini kita substitusi nilainya tadi ya, dari rumus permutasi ini kita akan peroleh ini misalnya ya, 4 dikali dengan 4 kurang 1 ya, kita dapat nilainya 12 ya. Kemudian 12 dibagi 2, yaitu hasilnya sama dengan 6 ya, sesuai dengan jumlah langkah enumerasi dari setiap titik. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, karena ini ada N pangkat 2 dikurang, kalau ini kita distribusikan berarti N pangkat 2 dikurang N ya, berarti kita lihat suku tertingginya adalah N pangkat 2, maka kompleksitas waktu asimtotiknya adalah ON pangkat 2. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita misalkan kita mempunyai sebuah array P dengan titik sejumlah N. Jadi array-nya ini bisa dalam bentuk array satu dimensi ya, ataupun dua dimensi atau multidimensi. Nah, hasil yang akan diharapkan adalah menghitung jarak terkecil antar dua titik dalam array. Yang kita lakukan pertama sebelum algoritmanya kita jalankan adalah kita melakukan tahap pre-processing. Jadi sebelum dilakukan pemrosesan, kita lakukan tahap awal, yaitu melakukan sorting data array tersebut
berdasarkan koordinat X-nya. Jadi diurutkan berdasarkan nilai absisnya. Ya. Nah, setelah itu, jika jumlah titik di array, misalnya kasusnya hanya dua data saja atau 2 titik saja, ya, maka jarak kedua titik bisa langsung kita hitung dengan rumus Euclidean. Jadi tinggal disubstitusi saja nilai kedua titik tadi. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan algoritma DNC, ya, maka ketika titik tinggal 2, maka bisa dihitung menggunakan rumus Euclidean. Ini disebut sebagai tahap solve-nya, ya, tahap penyelesaiannya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah pemrosesannya. Langkah pertama, kita cari titik tengah dalam array yang sudah terurut tadi. Nah, kita bisa mengambil titik tengah itu dengan membagi jumlah data dibagi 2. Ya, sehingga kita dapat nanti garis tengahnya ini. Ya, garis tengahnya ini misalnya kita misalkan dengan L misalnya ya. Nah, garis tengah ini sebagai titik tengah yang berada di tengah ya, antara banyaknya data yang ada di dalam array. Berikutnya, kita bagi array menjadi 2 bagian, sehingga akan membentuk sub-array. Sub-array pertama itu berisi titik dari indeks P ke 0 ya, sampai dengan P ke N kurang 2. Lalu sub-array kedua ini berisi titik dari P ke N bagi 2 tambah 1 hingga P ke N kurang 1. Ya, jadi kita lihat di sini ya, 2 titik itu sudah dibagi. Nah, pada tahap 2 ini merupakan tahap divide, membagi masalah menjadi sub masalah. Nah, selanjutnya kita cari jarak terkecil yang ada di kedua sub array secara rekursif. Ya, jadi dari langkah pengerjaannya kita tahu bahwa tahap ketiga ini merupakan tahap kankernya. Ya. Nah, kemudian jarak terkecil masing-masing sub array kita simpan di variabel. Misalkan untuk menyimpan jarak terkecil yang ada di sub array bagian kiri, ya, kita simpan di variabel DL. Ya. Nah, kemudian jarak terkecil di bagian kanan kita simpan di variabel DR. Ya. Berikutnya, di langkah yang keempat, kita hitung nilai minimum dari DL dan DR. Jadi, kita hitung nih nilai minimumnya dari DL dan DR ini. Mana yang lebih kecil? Apakah di DL atau di DR? Nah, nilai terkecil antar dua nilai ini, itu akan kita yang nilai terkecilnya akan kita simpan di variabel D. Jadi, D itu menyimpan nilai terkecil dari 2 nilai terkecil yang ada pada sub array, ya. Jadi pada bagian array sebelah kiri dan pada bagian array sebelah kanan. Nah, tahap keempat ini kita sebut sebagai tahap combine. Nah, kemungkinan ketiga, jika jarak minimum terdapat dari 1 titik di PL dan 1 titik di PR. Ini contoh misalnya begini. Ya. Kalau ini misalnya masalahnya selesai ya. Kalau misalnya kita punya jarak minimum itu ada di bagian kiri, ya, atau di bagian kanan, ya. Nah, ini sudah selesai. Karena kenapa? Kita tinggal mencari nilai yang kecil antara DL dan DR. Tapi masalahnya bagaimana jika jarak minimum itu 1 titik ada di bagian PL dan 1 titik lagi ada di bagian PR, ya. Nah, kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, bila mana terdapat pasangan titik yang ada 1 di bagian PL dan 1 di bagian PL, ya, yang jaraknya itu lebih kecil dari D tadi, jadi ya jaraknya lebih kecil dari D, maka perbedaan koordinat X dan Y dari PL dan PR ini itu maksimal atau paling banyak sama dengan D. Ya, jadi beda koordinat X dan Y-nya, baik absis maupun ordinatnya, absis X ya dan ordinat Y-nya dari setiap bagian ya itu
paling banyak sejumlah nilai D. Ya. Ya. Nah, selanjutnya dari situ kita sudah bisa menetapkan bahwa batas atas D ini merupakan jarak minimum, ya, sehingga kita nanti akan melihat atau mencari ya titik mana yang berada dalam interval nilai D. Jadi kalau kita bagi dari nilai tengahnya ini, ya, maka koordinat X dan Y untuk setiap titik ini ya itu paling minimal itu adalah nilai tengah dikurang dengan nilai D-nya. Dan paling jauh adalah nilai tengah ya, ditambah dengan nilai D-nya. Nah, berikutnya kita mendapatkan satu titik berpasangan yang berasal dari bagian kiri dan bagian kanan. Misalnya gini ya, contohnya. Nah, ini berarti bahwa PL dan PR ini adalah pasang titik yang berada di sekitar titik tengah atau berada di sekitar garis vertikal ini. Nah, pertanyaannya, ya, tadi sudah kita singgung ya, pertanyaannya berapa lebar ini yang batas atau strip daripada garis putus-putus ya yang ada di antara atau yang mengapit titik tengah dari permasalahan ini. Nah, kita perhatikan bahwa garis tengah vertikal yang melalui PN bagi 2 ya. Kita perhatikan ini dan lalu kita temukan semua titik yang mempunyai koordinat X-nya lebih dekat dari D ke garis vertikal ya. Nah, kemungkinan posisi koordinat X-nya adalah ya paling minimal adalah X jadi atau ini ya posisi koordinat X-nya ya itu adalah X N kurang 2 XN bagi 2 dikurang D, kemudian atau ya atau X ke N per 2 ditambah D. Nah, ini yang X N per 2 kurang D ya, dan ini X N per 2 ditambah dengan D. Nah, setelah kita dapat ininya ya, semua titik yang berada di koordinat atau yang berada di strip ini ya, yang ada di strip antara yang berada di strip yang sesuai dengan syarat yang kita sebutkan tadi, XN per 2 dikurang D atau XN per 2 ditambah D, kita buat array baru dengan nama S-nya. Nih, kita buat array baru dengan nama S yang berguna menampung titik yang dihasilkan pada langkah ke-7 ini. Ya, jadi ini semua titik yang berada pada strip ini itu kita simpan ke dalam sebuah array baru. Nah, pada langkah berikutnya kita sorting array S yang kita buat dari langkah ke-8. Sortingnya itu berdasarkan ordinat Y-nya, berdasarkan koordinat Y-nya. Jadi beda kalau di awal tadi berdasarkan koordinat X-nya ya, atau nilai absisnya. Nah, tahap berikutnya kita temukan jarak terkecil di array S. Ya, jarak terkecil di array S hasil sorting pada langkah ke-9. Nah, bagaimana cara menemukan jarak terkecil ini? Ya, caranya adalah kita membandingkan setiap titik secara brute force, ya, dan dibandingkan dengan nilai D yang ada. Jadi misalkan kita hasil sorting pada tahap ke-9, kita dapati bahwa array itu misalnya T1 ya, kemudian T2 ini yang berada di sekitar garis tengah ya, sampai dengan T ke N misalnya gitu ya. Nah, maka ini dihitung secara brute force. Jadi kita hitung selisihnya T1 dengan T2 menggunakan rumus Euclidean. Ya, jadi ini dimasukkan dihitung berdasarkan rumus Euclidean. Ya, dibandingkan
berikutnya hasil perhitungan antara T1 dengan T2 dibandingkan dengan nilai D. Jika jarak T1 ke T2 lebih kecil dari D, ya, maka kita update nilai D-nya, artinya nilai update-nya diperbaharui. Nah, bila tidak, maka dihitung lagi T1 dengan T3, bandingkan lagi dengan nilai D. Ya, begitu seterusnya sampai dengan T1 ke N, T1 ke Tn. Jadi kalau misalnya kita, ya seperti yang di awal tadi, seandainya kita punya 4 hasil sorting, ya, 4 hasil sorting, maka ini dienumerasi secara brute force, ya, 1, 2, 3, kemudian 4, ya, 5, dan ke-6, ya. Nah, yang terakhir, ya, setelah kita dapat, kita kembalikan nilai minimum D, ya, atau kita update nilai minimum D berdasarkan jarak terkecil yang dihitung pada step ke-10. Nah, inilah teknik, ya, teknik DNC dalam menyelesaikan masalah proses pairs. Nah, ini adalah penerapan dari rumus Euclidean distance untuk beberapa kasus clustering. Ini saya ambil dari slide perkuliahan lain. Nah, kita lihat beberapa permasalahan yang digunakan untuk mengklaster, yaitu klaster atau melakukan pengelompokan berdasarkan partisi, kemudian, ya, ini jadi di partisi dicari garis pemisahnya, kemudian mengklaster berdasarkan hierarki yang membentuk pohon, kemudian klaster berdasarkan density, ya, jadi pengelompokan seperti ini. Nah, cluster itu termasuk dalam algoritma unsupervised. Ya, jadi algoritma ini dibiarkan, ya, dalam sistem cerdas atau dalam machine learning, algoritma dibiarkan untuk mencari, ya, di mana dataset yang sama, sehingga nanti membentuk sebuah kelompok. Nah, kita fokus pada algoritma Kamins, ya. Kamins termasuk dalam cluster berbasis partisi. Jadi dia membagi data menjadi subset atau cluster yang tidak overlap. Nah, data dalam sebuah cluster ini menjadi sangat mirip. Jadi yang ini, pengelompokan ini dianggap sebagai data yang mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Dan data yang berbeda kelompok, ya, itu tentu mempunyai perbedaan. Nah, untuk menentukan mana yang sama dan mana yang tidak sama, kita bisa menggunakan rumus Euclidean distance, ya. Jadi kesamaan digunakan untuk mengelompokkan data dalam satu klaster, dan ketidaksamaan digunakan untuk membedakan data antar klaster. Ya. Nah, ini bisa diterapkan pada bidang satu dimensi, ya. Jadi kalau pada satu dimensi ini digunakan untuk mengukur jarak dua titik menggunakan satu nilai. Ini contohnya, misalnya kita punya array satu dimensi, yaitu ini, ya, dan ini ada array lagi yang satu dimensi. Nah, rumus Euclidean distance ini dapat digunakan untuk mengukur similarity, ya. Karena hanya satu dimensi, maka cuma satu nilai yang bisa kita ukur di sini. Nah, ini tinggal disubstitusi ke dalam rumus Euclidean distance, ya. Yang digunakan hanya satu nilai saja, yaitu untuk absis X-nya. Nah, bila mana digunakan pada bidang dua dimensi, maka ini kita bisa ukur jarak dua titik, ya, menggunakan dua nilai. Nah, misalnya ini, kita punya satu array, ya, ini punya dua dimensi, ya. Ini ada baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, dan ini ada yang lain, ya, baris 1, kolom 1, dan baris 1, kolom 2. Nah, kita bisa substitusi nilainya, ya. Ya, jadi ini nilai X-nya untuk array customer 1, dan ini nilai X untuk customer 2, ini nilai Y untuk customer 1, dan ini nilai Y untuk customer 2. Nah, pada bidang multidimensi, ya, juga bisa digunakan, ya. Jadi kita tinggal menambahkan titik pada rumusnya. Nah, ini misalnya kita punya ini 3, ya, punya 3, kita bisa tambahkan. Jadi ini nilai untuk di sini nilai untuk koordinat X-nya, ya. Ini untuk maaf, ini untuk koordinat X-nya, ini untuk koordinat Y-nya, dan ini untuk koordinat
Z-nya. Sehingga kita dapat nanti ini adalah jarak dari dua buah titik ini. Ya, nah bagaimana K-min clustering bekerja? Ya, jadi misalkan kita punya data yang memiliki atribut ya, misalnya atributnya ini ya, is dan income. Jadi ini bisa menjadi sebuah kolom ya. Nah, kemudian dan ini tersebar dalam matriks 2 dimensi sehingga dapat digambarkan dalam diagram Cartesian sebagai berikut. Nah, ini misalnya datanya. Nah, ini sumbu X-nya sumbu X-nya adalah income dan sumbu Y-nya adalah age ya. Jadi kita punya matriks 2 dimensi. Ya. Nah, ini penerapan daripada rumus Euclidean untuk penyelesaian masalah menggunakan algoritma machine learning yaitu K-min clustering. Jadi ini sebagai gambaran ya bagaimana penerapan dari mencari titik terdekat ya, mencari pasangan titik terdekat dari sejumlah titik ya yang ada pada sebuah bidang seperti yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebagai tugas buatlah proyek rancangan program closest pairs ini secara berkelompok. Ya, kita bagi tadi kita bagi 9 kelompok ya, menggunakan algoritma brute force dan divide and conquer. Lalu tahap berikutnya lakukanlah analisis terhadap kedua algoritma ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengukur efisiensi dari masing-masing algoritma. Jadi mana yang lebih cepat? Nah, ya. Nah, saya tadi terlupa ya. Jadi kalau algoritma DNC untuk masalah closest pairs ini kompleksitas waktunya adalah n log n, sama dengan merge atau quicksort ya. Jadi kompleksitas waktunya adalah n dikali dengan log n. Nah, ini nanti akan kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat spektrum dari kompleksitas algoritma, maka n log n ini lebih kecil dari n kuadrat. Artinya apa? DNC ini lebih cepat daripada brute force ya. Nah, nanti ini dibuktikan di sini, mana yang lebih cepat. Ya, nah ini mungkin bisa digunakan langsung kode program untuk mengukur mana yang lebih cepat dari masing-masing algoritma ini. Jadi kita lihat bukti nyatanya. Secara teori, DNC lebih cepat daripada brute force. Nah, sekarang kita praktekkan mana, ya. Nah, kita lihat waktunya. Nah, kemudian analisis yang kedua, berikan atau sajikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing algoritma, ya, berdasarkan hasil temuan dari proyek yang dikerjakan, ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi secara umum. Nah, ini adalah akhir dari materi untuk algoritma divide and conquer. Bila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di classroom atau melalui pesan melalui WA, ya, atau ketika kita melaksanakan perkuliahan di tahap berikutnya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.